Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar ente Padewan? Ane yakin ente pasti pada sehat walafiat ya Wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah serial berjudul Battletech Heaven di tahun 2018 dengan titel Fight Brick Spear. Serial ini menceritakan seorang anak yang kehilangan kekuatannya dan itu membuat malu keluarganya. Nah, biar kalian gak pada penasaran Wan, langsung saja ambilin HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu zaman, ada 5 klan yang sedang mencari harta karun nenek moyang mereka. Akan tetapi, mereka tiba-tiba diserang oleh klan jahat bernama Klan Aula Jiwa. Oke, kita pindah ke tempat yang berbeda, Wan. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Xiao Yan sedang berlatih kanuragan, Wan. Sebelumnya, saat dia berumur 9 tahun, dia merupakan mahkota keluarga. Karena dia seorang pendekar cilik yang hebat. Dan dia juga merupakan anak tertua dari klan Xiao. Saat itu, Ibu Xiao Yan pamit pergi mencari harta karun bersama 4 klan lainnya. Dan di dalam perjalanan, ibunya mendapatkan kesialan. Dan sekarang ini, Ibu Xiao Yan menderita penyakit yang langka. Akhirnya, ibunya memberikan sebuah cincin kepada Xiao Yan dan berpesan untuk menjaga benda tersebut. Keesokan harinya, tetua dari kelima klan menuduh Ibu Xiao Yan telah berkhianat, serta menuduhnya orang yang telah merencanakan musibah yang mereka alami, agar dia bisa menikmati harta karun yang mereka cari. Mendengar tuduhan itu, Ibu Xiao Yan tak mau mengaku, karena memang dia tak pernah berkhianat. Dan untuk membuktikannya, dia pun dengan nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, akibat tindakannya itu, semua klan malah menuduhnya sebagai seorang pengkhianat. Sialnya Wan, ayah Xiao Yan juga dituduh ikut bersekongkol untuk mengambil harta karun tersebut. Dan untuk membuktikan dia tak bersalah, dia pun menghapus semua kekuatannya. Sebagai bukti bahwa klan Xiao bukanlah klan pengkhianat. Semenjak kejadian itu, selama 7 tahun kekuatan Xiao Yan tak ada kemajuan. Bahkan kekuatannya terus saja menurun, meskipun dia sudah berlatih dengan keras. Pada suatu waktu, kelima klan mengadakan sebuah pertandingan untuk mengukur kemampuan para penerusnya. Pertandingan ini dihadiri oleh para pemuda yang memiliki kekuatan tingkat 5. Bahkan ada yang sampai tingkat 7. Akan tetapi, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan di tingkat 3. Hal itu membuat Xiao Yan selalu diremehkan oleh semua orang. Tak hanya Xiao Yan, Xiao Er, adik angkat Xiao Yan juga datang ke tempat itu. Xiao Yan selalu diremehkan oleh anak-anak dari keempat klan lainnya karena dianggap terlalu lemah. Karena hinaan itu, Xiao Yan terus berlatih meskipun kekuatannya tak bertambah sama sekali. Yang dia tahu hanya bagaimana agar tubuhnya menjadi kuat. Di suatu siang, Xiao Yan dipinta ayahnya untuk menjaga toko obat milik teman ayahnya. Namun, Xiao Yan menolaknya karena dia ingin menjadi seorang pertarung. Malah ayah Xiao Yan ini juga ikut meremehkannya. Karena selama 7 tahun belakangan, kekuatan Xiao Yan tak ada kemajuan sedikit pun. Oleh sebab itu, ayahnya terus memaksa Xiao Yan untuk bekerja di toko obat tersebut. Dan melupakan impiannya untuk menjadi seorang pendekar. Dengan berat hati, akhirnya Xiao Yan menuruti perintah ayahnya. Akan tetapi, Xiao Yan tak semangat dengan pekerjaannya. Karena kesel banget Wan, Xiao Yan meluapkan amarahnya dengan memukul semua benda yang berada di sekitarnya. Di saat itu, tanpa sengaja dia masuk ke dalam sebuah dimensi. Di sana dia bertemu dengan guru dari ibunya. Ternyata dimensi itu merupakan pavilion yang berada di cincin warisan Ibu Xiao Yan. Guru Ibu Xiao Yan cerita jika pavilion itu adalah harta karunnya dicari oleh kelima klan. Ibu Xiao Yan telah mendapatkan harta karun yang selama ini dicari-cari. Dan jika pavilion itu jatuh di tangan orang yang salah, maka akibatnya akan sangat buruk. Guru Ibu Xiao Yan ini sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Dia diminta ibunya Xiao Yan untuk menjaga tempat itu. Ternyata Wan, selama ini Xiao Yan kekuatannya diserap oleh paman guru tersebut agar bisa bertahan hidup di dalam pavilion. Mendengar pengakuan paman guru, Xiao Yan sangat marah karena usahanya selama 7 tahun menjadi sia-sia. Dan tak lama kemudian, Xiao Yan pun dikeluarkan dari dimensi itu. Beberapa waktu setelahnya, Xiao Yan kembali mendatangi paman guru untuk diajarkan beberapa jurus. Namun paman guru menolaknya mentah-mentah.
Sehingga Xiaoyan pun kesal dan mengembalikan cincin tersebut. Namun sebelum Xiaoyan pergi, paman guru mengatakan jika Xiaoyan ingin diajarkan beberapa jurus, maka dia harus memanggilnya guru. Akan tetapi Xiaoyan menolaknya dan mengambil cincin itu kembali dan keluar dari sana. Oke Wan, kita pindah lokasi ke sebuah klan bernama klan Naran. Tetua dari klan tersebut mengatakan bahwa saat ini klannya memiliki sebuah janji untuk menjodohkan cucunya bernama Yaran kepada Xiaoyan. Sementara itu di klan Xiao, ayah Xiaoyan ditetangi oleh salah satu pendekar dari klan Naran yang bernama Gu. Gu memberikan ayah Xiaoyan sebuah ramuan, yang dimana ramuan itu dapat mengembalikan kekuatan ayah Xiaoyan sekitar 60-70% kekuatan aslinya. Pemberian Gu kepada ayah Xiaoyan itu ternyata harus ada imbalannya Wan. Tetua dari klan Naran ingin membatalkan perjodohan Xiaoyan dan Yaran. Ayah Xiaoyan menjadi marah dan mengembalikan ramuan itu. Dia berkata jika ingin membatalkan perjanjian itu, tetua klan Naran sendiri yang harus menemuinya. Di keesokan harinya, klan Naran mendatangi klan Xiao. Di saat Xiaoyan memberikan hormat kepada tetua klan Naran, tiba-tiba saja ketua langsung meminta dibatalkan perjodohan di antara klan mereka. Karena dia tahu bahwa saat ini Xiaoyan sangat lemah dan kekuatannya jauh di bawah cucunya yaitu Yaran. Tentu saja perkataan itu membuat kesal Xiaoyan dan menandatangani surat pembatalan tersebut. Di sisi lain, Yaran mengatakan jika Xiaoyan tak ingin harga dirinya jatuh, Xiaoyan harus mengisi surat perjanjian bertarung 3 tahun kemudian. Akan tetapi Xiaoyan tak ingin menunggu 3 tahun lagi. Dia pun meminta bertarung dengan Yaran saat ini juga. Ya, udah tahu hasilnya kan Wan? Xiaoyan tepar karena ilmu kanuragan miliknya. Gak berkembang sama sekali. Setelah itu, Xiaoyan berjanji akan mengalahkan Yaran 3 tahun kemudian. Tak terima jika kakaknya telah dipermalukan, Xiaoer juga akan membuat perhitungan kepada Yaran. Di malam harinya, Wan, Xiaoyan menemui kembali paman guru. Paman guru mengetahui bahwa Xiaoyan baru saja dipermalukan oleh klan Naran. Di saat ini, Xiaoyan cuma mempunyai kekuatan tingkat 3. Dan jika berlatih selama 3 tahun, kemungkinan Xiaoyan akan hanya naik ke tingkat 5. Dengan tingkat kekuatan yang cuma segitu, tetap saja dia tak akan bisa mengalahkan Yaran. Paman guru langsung mengeluarkan obat kuat yang dapat membangkitkan kekuatan di tubuh Xiaoyan agar cepat untuk naik tingkat. Dan akhirnya, Xiaoyan memanggil paman guru dengan sebutan guru agung. Paman guru mengatakan dia mau mengajari Xiaoyan karena dia berhutang budi kepada ibu Xiaoyan yang sudah merelakan nyawanya sendiri untuk pavilion tersebut. Sebagai balasannya, dia akan mengajari ilmu bela diri tingkat atas atau disebut tingkat 9, di mana tingkat 9 adalah tingkatan paling akhir. Namun sebelum mempelajari ilmu itu, Xiaoyan harus melewati beberapa tahapan tes, yaitu dia harus mengalahkan kalajengking raksasa yang memiliki kekuatan level 2. Akhirnya, pertarungan melawan kalajengking raksasa pun dimulai. Dengan mengandalkan sebuah tombak, Xiaoyan pun memulai pertarungannya. Alhamdulillah, tes kali ini bisa Xiaoyan lalui dengan lumayan sulit, meskipun harus bersimbah darah. Setelah pertarungan menegangkan itu, Xiaoyan terbangun di sebuah kolam yang berisikan air regenerasi. Kemudian, Xiaoyan diajari cara menggunakan api biru oleh paman guru. Menurut paman guru, api itu dapat dikeluarkan jika seseorang memiliki bakat terpendam. Paman guru tersebut bilang jika Xiaoyan memiliki bakat tersebut. Setelah jurus api biru, Xiaoyan diajari jurus pukulan 8 ekstrim. Yang mana jurus itu sering digunakan oleh pendekar yang memiliki kekuatan tingkat 9. Dan Xiaoyan pun dengan mudah menguasai jurus tersebut. Beberapa waktu setelahnya, Xiaoyan kembali menemui paman guru. Dia mencoba untuk menyatukan kekuatan Qi di dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan selalu gagal melakukannya. Xiaoyan pun menanyakan tentang ramuan terlarang yang dimana ramuan itu dapat dengan mudah untuk naik ke tingkat 9. Awalnya, paman guru menolak untuk memberikan ramuan tersebut. Karena ramuan itu bisa membuat orang yang memakainya meregang nyawa jika tak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Namun keinginan Xiaoyan sangat kuat untuk mengembalikan harga diri klannya. Dia pun tak memperdulikan dampak dari memakai jamu tersebut. Melihat kenekatan Xiaoyan, paman guru lalu mengekstrak jamu tersebut ke dalam air yang kemudian digunakan Xiaoyan. Dalam waktu seketika, gumpalan darah yang keluar memasuki tubuh Xiaoyan dan menyatu dengan pembuluh darahnya. Yang dimana itu dapat membuat aliran Qi Xiaoyan menjadi terhubung. Xiaoyan dapat menahan rasa sakit jamu tersebut, sebab selama 7 tahun terakhir dia selalu belajar bela diri dengan sangat keras. Yang dimana itu membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Setelah beberapa hari, Xiaoyan terbangun dari pingsannya.
Xiaoyan pun terlihat sangat khawatir. Namun, paman guru mengatakan bahwa dimensi itu memiliki waktu yang berbeda dari dunia manusia, di mana perbedaan waktunya 100 tahun di dunia dimensi sama dengan 7 tahun di dunia manusia. Kemudian, Xiaoyan mencoba kekuatan barunya. Akhirnya, ujian dan kompetisi bagi pelamar baru pun dimulai. Dan bagi siapa yang lulus tes, mereka akan memasuki Akademi Jianan. Di tempat tes dihadiri oleh Guru Hang Feng, Guru Geye, dan Guru Ruolin. Pak Guru Hang Feng memperhatikan Xiaoyan yang saat itu tak ikut bergabung dengan barisan. Pak Guru Hang Feng lalu tanya kepada Bapak Xiaoyan, mengapa anaknya kok seperti itu? Tetua Xiao menjawab bahwa anaknya sekarang banyak mengalami kemunduran dan tak sekuat sewaktu kecil dulu. Lalu Xiaoyan diminta ayahnya untuk memberikan hormat kepada 3 guru akademi tersebut. Hang Feng lalu nerocos jika ibu Xiaoyan adalah seorang pengkhianat. Dan ketika Hang Feng memegang pundak Xiaoyan, tiba-tiba saja ruang dimensi pavilion menjadi gelap. Ternyata Hang Feng adalah salah satu murid dari paman guru. Hang Feng juga yang telah mengkhianati timnya. Dan dia juga adalah orang yang telah melukai ibu Xiaoyan. Dan juga melukai gurunya sendiri di saat menjadi harta karun 7 tahun silam. Akibat hal itu, paman guru akhirnya memutuskan untuk menjaga harta karun tersebut dengan membuat dimensi pavilion. Dan demi bisa lulus masuk Akademi Jianan, Xiaoyan harus menyempurnakan jurus pukulan 8 ekstrim. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Kompetisi bagi pelamar baru untuk masuk ke Akademi Jianan akhirnya digelar. Dan yang terbaik akan terpilih untuk masuk akademi tersebut. Pertandingan antar klan pun akhirnya dimulai. Klan Xiao menurunkan Xiaoer untuk bertanding. Dengan entengnya, Xiaoer pun mengalahkan lawannya. Akan tetapi, murid dari klan Xiao tumbang melawan klan lain. Kemudian, juri meminta salah satu murid klan Xiao untuk bertanding lagi. Akhirnya, Xiaoyan pun turun untuk mewakili klannya. Semua yang hadir memandang remeh Xiaoyan dengan pandangan sinis. Dan akhirnya, pertarungan pun dimulai. Xiaoyan yang sudah menguasai kekuatan tingkat 9 dengan mudah menumbangkan lawannya. Dan itu membuat semua yang hadir di sana terkejut. Kini Xiaoer harus bertanding melawan Yaran. Xiaoer yang memiliki dendam kepada Yaran tanpa berlama-lama langsung menghajarnya. Awalnya pertandingan antara mereka pun terjadi sangat sengit. Namun tiba-tiba Yaran mengeluarkan jurus terkuatnya, yang kemudian dihadang oleh Xiaoyan. Namun dalam sekejap Xiaoyan bisa memulihkan lukanya tersebut. Sementara itu semua murid dari klan Xiao sudah dikalahkan. Dan sekarang klan Xiao tak memiliki murid untuk bertanding kembali. Dengan terpaksa Xiaoyan pun akhirnya turun kembali. Xiaoyan akhirnya berhasil mengalahkan lawannya tersebut menggunakan jurus pukulan 8 ekstrim. Hang Feng yang melihat hal itu sontak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia curiga bahwa Xiaoyan menggunakan obat yang terlarang. Untuk membuktikan itu, Xiaoyan pun diminta untuk menguji tingkat kekuatannya di sebuah alat pengukur kekuatan. Dalam pengukuran itu, Xiaoyan mendapat peringkat kekuatan 9, yang mana tuduhan Hang Feng untuk Xiaoyan tak terbukti. Setelah itu, Xiaoer tanya di mana abangnya mempelajari jurus tersebut. Xiaoyan pun cerita jika dia belajar dari seorang guru yang berada di dalam cincin pemberian ibunya. Setelah mengetahui bahwa anaknya menguasai kekuatan tingkat 9, ayah Xiaoyan pun curiga bahwa anaknya itu memperoleh gulungan sisa pertarungan pangkas langit dari klan Aula Jiwa yang sangat kejam. Kemudian ayah Xiaoyan pun mengujinya. Merasa terdesak, Xiaoyan pun mengeluarkan jurus pukulan 8 ekstrim. Ayah Xiaoyan pun bertanya dari mana Xiaoyan mendapati jurus tersebut. Padahal ibunya yang menguasai jurus tersebut tak pernah mengajarinya. Lalu Xiaoyan menunjukkan cincin pemberian ibunya. Dan dari sinilah ayah Xiaoyan mengetahui bahwa harta karun yang dicari semua klan saat ini berada di dalam cincin Xiaoyan. Tetua Xiao juga meminta Xiaoyan untuk menjaga rahasia mengenai cincin tersebut. Dan tibalah hari yang ditunggu-tungguan. Seluruh klan yang lolos dalam ujian pergi ke Akademi Jianan. Guru Ruolin memberikan mereka masing-masing beberapa uang untuk menjadi bekal di akademi. Mereka harus menjaga uang itu supaya tak dirampas oleh senior mereka. Apabila uang itu hilang, mereka akan langsung gagal dan tak bisa masuk akademi. Mereka pun mulai menelusuri hutan. Dan tak lama kemudian, satu persatu para siswa menghilang dengan sendirinya. Ternyata mereka diculik oleh para senior dan uang mereka dirampas agar mereka tak lolos ke akademi. Melihat itu semua, Xiaoyan pun tak tinggal diam. Dia pun menyerang para senior. Akhirnya, murid yang masih selamat pun berkumpul untuk membuat rencana agar bisa mengalahkan senior akademi.
Nah, di pos pertama senior akademi ada Bai Cheng beserta anak buahnya. Di pos kedua ada senior mereka, yang peringkat kelima dari semua murid dari Jianan. Dan pos ketiga ada Baisan. Dengan pengetahuan itu, dede-dede junior Jianan mulai melancarkan aksinya. Pertama, mereka membuat jebakan kurungan di bawah tanah. Dengan jebakan itu, mereka akhirnya berhasil menangkap para senior Jianan. Tanpa pikir-pikir, Xiaoyan pun langsung membakar api di bawah mereka. Dan itu membuat Bai Cheng sangat ketakutan. Senior-senior lainnya yang melihat temannya tertangkap bugil akhirnya membantu melepaskan mereka. Kemudian Xiaoyan dan kawan-kawan melancarkan aksi yang kedua mereka. Pertama-tama Xiaoyan memasak sup yang sudah dicampuri racun. Dan setelah itu mereka berpura-pura rebutan uang dari guru Ruolin. Para senior yang melihat hal itu lalu mengambil kesempatan untuk merebut uang harta tersebut. Setelah mengambil uangnya, para senior pun tanpa pikir panjang memakan sup buatan Xiaoyan. Sehingga mereka pun akhirnya teler Wan. Bai Cheng yang belum makan sup tersebut menyadari ada yang salah. Dan akhirnya kabur dari sana. Kemudian Xiaoyan memperkenalkan teman-temannya yang sudah merencanakan hal itu semua. Pertama adalah Tian. Cowok ini ahli banget meracik ramuan. Yang kedua, Lin Xiuya, seniman bela diri nomor wahid. Dan terakhir adalah Jia. Singkat cerita, sekarang Xiaoyan dan teman-temannya bertemu dengan Baisan, penjaga pintu terakhir. Baisan tanpa takut sedikit pun meminta uang kepada mereka semua. Dan jika tak menyerahkannya, maka mereka semua akan dihajar habis-habisan. Akan tetapi mereka tak gentar sama sekali Wan. Lin Xiuya mencoba menyerang Baisan meskipun akhirnya dia kalah juga. Dan kemudian Xiaoyan maju dengan jurus andalannya, yaitu pukulan 8 ekstrim. Namun, lagi-lagi dede junior-junior ini harus menerima kecewa, karena Xiaoyan justru terpental dan menderita luka dalam. Akhirnya, jurus pamungkas Xiaoyan dikeluarkan, yaitu dengan menempelkan cincin ke jidatnya Wan untuk bertemu paman guru. Akan tetapi, paman guru tak menghiraukan permintaan Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya merengek dan memeluk kaki paman guru. Akhirnya, paman guru memberi saran enteng agar Xiaoyan bekerja sama dengan teman-temannya untuk mengalahkan Baisan. Xiaoyan pun mempunyai sebuah rencana. Dia dengan sengaja menerima serangan Baisan lalu berpura-pura koit Wan. Akibat hal itu, Baisan pun ketakutan karena telah menghabisi seseorang. Dan di saat Baisan memegang tangan Xiaoyan, disitulah Xiaoyan melaksanakan rencana bulusnya untuk menumbangkan Baisan. Setelah berhasil menumbangkan Baisan, orang ini lalu disekap di dalam tanah. Baisan panik banget karena Xiaoyan dan kawan-kawan meninggalkannya dengan api yang masih menyala. Yang mana itu bisa membakar hutan. Dan akhirnya Wan, setelah ujian yang panjang tersebut, Xiaoyan dan kawan-kawan telah berhasil masuk ke Akademi Jianan. Kepala akademi memberikan sambutan yang mana inti dari isinya adalah mereka akan melatih anak-anak muda akademi untuk menjadi prajurit yang tangguh. Di mana mereka akan dipersiapkan untuk melawan klan terjahat, yaitu klan Aula Jiwa. Kata kepala akademi, di akademi mempunyai suatu aturan, di mana salah satunya murid-murid tidak boleh berkelahi. Dan jika masih bersikeras, maka mereka menyiapkan tempat untuk berduel, yaitu sebuah arena. Setelah sambutan kepala akademi usai, mereka dibubarkan untuk ditunjukkan tempat mereka menetap. Xiaoyan kini bersama dua orang temannya dalam satu kamar. Dan senior pembimbingnya adalah Bai Cheng. Bai Cheng sebenarnya merupakan orang yang baik. Kelakuannya di hutan kemarin hanya tugas OSIS yang diembankan kepadanya untuk MOS. Bai Cheng lalu mengajak kawanan Xiaoyan untuk berkeliling akademi. Bai Cheng bercerita jika Baisan yang mereka lawan terakhir di hutan merupakan adik dari Bai Cheng. Tentu saja mereka terkejut karena Baisan terlihat lebih tua dari Bai Cheng. Setelah mereka berkeliling, Xiaoyan melihat Baisan di atas arena untuk bertarung dengan seseorang. Dengan enteng, Baisan menghajar orang tersebut hingga keluar arena. Dan arena itulah yang ternyata sudah disiapkan kepala sekolah untuk berduel. Di keesokan harinya, murid akademi mulai belajar bela diri dasar yang diajarkan oleh Guru Geye. Guru Geye lalu tiba-tiba menghentikan pelatihan tersebut. Ternyata, Guru Hang Feng tiba dan bilang kepada Xiaoyan untuk menunjukkan pukulan 8 ekstrim yang dia punya. Sebelum menunjukkannya, Xiaoyan menyembunyikan cincinnya terlebih dahulu. Akan tetapi, belum sempat bergerak, Hang Feng menghajar Xiaoyan dengan jurus tersebut.
Setelah puas bersombong diri, Hang Feng lalu tanya kepada Xiaoyan di mana dia belajar jurus tersebut. Karena menurut Hang Feng, jurus itu adalah jurus rahasia yang diketahui beberapa orang saja, yang akan bisa didapat jika masuk dimensi pavilion. Tak hanya itu, Hang Feng juga menghina ibu Xiaoyan sebagai pengkhianat karena telah mencuri cincin dimensi pavilion. Sontak, Xiaoyan gemes mendengar perkataan buruk Hang Feng. Dia bangkit dan akan menyerang Hang Feng. Tapi tiba-tiba... Guru Geye menghajar Xiaoyan hingga tumbang karena Xiaoyan akan menyerang seorang guru yaitu Hang Feng. Akibat perbuatan Xiaoyan itu, Guru Geye menghukum Xiaoyan untuk membersihkan ruangan latihan hingga kinclong. Malam hari seusai latihan, Xiaoyan menjalankan tugas untuk membersihkan ruangan latihan. Xiaoer yang melihat abang angkatnya seperti itu berusaha untuk menemaninya. Xiaoer merupakan anak dari teman ayah Xiaoyan. Ayah Xiaoer menitipkannya kepada tetua Xiao sejak kecil. Karena sudah dianggap anak sendiri, maka Xiaoyan ini Wan dikasih nama keluarga Xiao di depan namanya. Di keesokan hari, Xiaoyan kembali belajar kanuragan dari Guru Geye. Akan tetapi, Guru Geye menghajar dan sedikit menyiksa Xiaoyan. Dia juga bilang, Xiaoyan ini lemah dan gak berguna. Entah mengapa, Guru Geye lalu menghukum Xiaoyan kembali dengan cara yang sama seperti kemarin hari. Ya, seperti biasa Wan, seusai latihan, Xiaoyan dengan terpaksa membersihkan ruangan yang sudah ditentukan. Xiaoer yang merasa kasihan lalu memberi obat penambah stamina, biar Xiaoyan tambah jreng. Di dalam dimensi pavilion, Paman Guru bercerita jika Guru Geye adalah bagian dari klan Naran. Oleh karena itu, dia tidak menyukai Xiaoyan. Paman Guru lalu mengajari Xiaoyan untuk membuat obat tanpa menggunakan penyulingan. Tak banyak orang yang bisa membuat obat kayak cara yang diajarkan Paman Guru. Hanya para master saja yang bisa melakukannya. Di hari selanjutnya, lagi-lagi Guru Geye mencoba menyiksa Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan bisa menahannya. Tapi pada suatu momen, Guru Geye memukul Xiaoyan secara tiba-tiba saat dia sedang lengah. Guru Geye melakukannya agar reputasinya tidak jelek di depan siswa baru. Xiaoyan pun kembali dihukum seperti biasa, yaitu bersih-bersih. Xiaoyan lalu tanya letak kamar mandi kepada Bai Cheng, karena dia akan membersihkannya. Tapi Bai Cheng malah bilang kalau Xiaoyan harus membersihkan ruangan obat, bukan kamar mandi. Di saat sampai di sana, Xiaoyan mendengar suara benda jatuh yang itu adalah sebuah obat. Saat akan membersihkannya, sialnya Xiaoyan malah ditangkap oleh senior dan dituduh mencuri obat. Guru Geye yang datang ngomel ke Xiaoyan jika dia tak pernah menyuruh Xiaoyan membersihkan ruangan obat. Dia hanya menyuruh membersihkan kamar mandi. Ternyata Wan, Xiaoyan telah difitnah oleh Bai Cheng. Xiaoyan yang gemes melihat Bai Cheng langsung saja. Karena masalah tersebut, Guru Hang Feng dan Guru Geye berniat menyingkirkan Xiaoyan dari akademi. Beruntungnya, Xiaoyan dibantu oleh kepala sekolah yang menurutnya tak mungkin jika seorang pencuri bersikeras melawan tuduhan. Sebagai gantinya, Xiaoyan akan dikurung selama 3 hari. Dan dalam kurun waktu itulah, kepala sekolah akan mencari tahu kebenarannya. Di sisi lain, teman-teman asrama Xiaoyan khawatir dengan yang akan dialami Xiaoyan. Mereka juga menaruh dendam kepada Bai Cheng yang telah berbuat buruk kepada temannya. Tapi tiba-tiba Bai Cheng dan anak buahnya datang ke asrama dan menghajar semua teman Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan yang tengah dalam hukuman tak sengaja mendengar percakapan kakak kelasnya yang akan menemui klan Aula Jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan pun menjadi curiga. 3 hari pun telah berlalu dari masa tahanan Xiaoyan. Dia kembali ke asrama. Namun, Xiaoyan terkejut melihat asrama yang hancur berantakan. Xiaoyan akhirnya tahu jika itu adalah ulah Bai Cheng. Suatu waktu, Xiaoyan mengajak temannya untuk membuntuti seniornya. Alangkah terkejutnya Xiaoyan saat melihat si senior tengah menyembah salah seorang dari klan Aula Jiwa. Kemudian Xiaoyan diberi mandat Paman Guru agar menghentikan mereka. Paman Guru akan memberikan sedikit kekuatannya agar Xiaoyan menjadi kuat. Setelah itu, ketua klan Aula Jiwa bernama Fan Long memberikan darah untuk menambah kekuatan bagi mereka. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya turun. Dan Fan Long yang menyadari hal tersebut langsung menyuruh bawahannya untuk menghabisi Xiaoyan. Akan tetapi, mereka dianggap enteng oleh Xiaoyan yang mendapat kekuatan dari Paman Guru. Akhirnya, Fan Long turun tangan sendiri untuk menghadapi Xiaoyan secara langsung.
Setelah memukul mundur Fan Long, Xiaoyan dikejutkan dengan munculnya ular besar yang mengejarnya. Dia dan temannya akhirnya kabur dari tempat itu. Ular itu mengejar Xiaoyan kemanapun Xiaoyan pergi. Hingga ular itu hampir saja menghabisi Xiaoyan. Tapi dengan kekuatannya, Xiaoyan berhasil membakar hewan raksasa tersebut. Ular yang terbakar itu lalu berubah menjadi sebuah kotak. Sementara itu, Xiuya, teman Xiaoyan, tertangkap oleh Fan Long. Di keesokan harinya, Xiaoyan menceritakan hal yang dia lihat semalam kepada para guru, bahwa sekelompok senior telah bersekutu dengan klan Aula Jiwa. Akan tetapi, para guru terutama guru Geye dan guru Hang Feng tak percaya ucapan Xiaoyan. Namun kemudian, Xiaoyan menunjukkan sebuah gaya yang biasa dipakai ketua klan Aula Jiwa. Melihat hal itu, kepala sekolah langsung percaya kepada Xiaoyan. Menurutnya, gaya tersebut memanglah gaya yang dipakai oleh klan Aula Jiwa. 这孩子打的是血宗的手艺。 Kemudian para guru memanggil dan mengajak beberapa orang senior akademi. Darah para senior diteteskan kepada sebuah kayu yang kemudian benda tersebut jadi berlubang wan. Setelah kejadian mengerikan itu, pihak akademi sementara menutup kasus tersebut dan merahasiakannya agar tetap tenang. Para senior pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun para guru membuatnya pingsan. Kepala sekolah lalu menyuruh untuk mencari Xiuya yang telah ditangkap kepala klan Aula Jiwa. Sementara itu, di dalam dimensi pavilion, paman guru tengah membuatkan Xiaoyan sebuah pedang dari ular yang berhasil dikalahkan Xiaoyan kemarin. Tapi sayangnya, pedang kotak tersebut sangat berat wan, sehingga Xiaoyan pun tak sanggup mengangkatnya. Paman guru akhirnya membantu Xiaoyan dengan mengajarkan 3 gerakan pamungkas untuk menggunakan pedang tersebut. Tapi sebelum Xiaoyan bisa memakai jurus itu, dia harus berlatih menggunakan pedang yang beratnya bukan main itu. Xiaoyan senang sekali. Dia berlatih dengan giat sehingga akhirnya Xiaoyan pun bisa dengan mudah menggunakan harta sakral miliknya. Dan akhirnya Xiaoyan pun berlatih 3 jurus yang diajarkan oleh paman guru. Sekembalinya ke dunia manusia, Xiaoyan dimarahi Xiaoer dan teman-temannya karena Xiaoyan bertindak tanpa pikir panjang di dalam menghadapi klan Aula Jiwa. Mereka yang sedang duduk dalam kamar tiba-tiba pingsan karena ada sesosok yang lewat di belakang Xiaoyan dengan misterius. Dan ternyata itu adalah Fan Long yang langsung mengancam Xiaoyan untuk mengembalikan ular miliknya. Xiaoyan berjanji akan mengembalikan ular tersebut di keesokan harinya. Xiaoyan pun pergi ke tempat yang telah mereka sepakati untuk mengembalikan ular Fan Long. Xiaoyan lalu meminta syarat agar Xiuya dikembalikan terlebih dahulu. Dan dia pun akan mengembalikan ular Fan Long. Fan Long lalu bilang, bersambung dek. Gimana Wan? Mendebarkan banget gak ceritanya? Oke, tenang. Buat ente yang nungguin kelanjutan dari serial ini, sing sabar Yowan. Nanti pasti Maman masakin kontennya. Akhir kata Wan, tongseng jamur minumnya pakai cola. Maman mau berjemur dan sampai jumpa.